Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahumullah wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sairis salihin fid darain amin. Matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kali cengkuneknya orang Quraisy ini. Nah, kira-kira gitu ya. Banyak maunya. Lamma ra'at Quraisyun annal izaa lam yujdi naf'an. Bal zadal muslimina imanan wa yaqinan masyaw ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu minhu an ya'buda alihatahum wa ya'budu alihahu. Fa anzalallahu alaihi suratal kafirun. Dakwah sekali lagi akan dicari caranya ya, agar berhenti. Karena dakwah membikin pengang telinga orang-orang yang zalim, telinga orang-orang yang ingin merajai, telinga orang-orang yang sudah terlanjur kesohor dengan predikat-predikat tertentu yang didapatkannya. Kenapa? Karena dakwah ajakan memeluk agama Islam membuat tak ada beda antara Salman dan yang bukan Salman. Nggak ada beda antara raja dan rakyat, si kaya dan si miskin, kecuali ketakwaan kita masing-masing lah yang menjadi predikat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa diterima Pak sama orang-orang yang tak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy melihat udah dicaci, udah dimaki, udah entah apa-apa aja yang udah mereka buat. Namun orang-orang sekitar Nabi Muhammad SAW semakin kuat imannya, semakin bertambah pula orang yang beriman. Akhirnya mereka coba lobby. Gini dia bilang, Muhammad, ya udahlah, kami mau menyembah Tuhanmu. Tapi sembah juga dong Tuhan kami. Wah, gitu ya. Kira-kira gantian nih maksud mereka ya. Karena Nabi Muhammad SAW berdakwah bukan semaunya, berdakwah bukan karena egoisnya, maka Nabi kita Muhammad SAW dibantu oleh Allah SWT dengan diturunkannya surah Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang yang kafir, bilang begitu mereka Muhammad, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidum ma abadtum. Ya, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi Allah SWT jawab, bilang sama mereka Muhammad, kau nggak perlu menyembah Tuhanku karena aku juga nggak akan mau menyembah Tuhan. Artinya ingin menegaskan agama Islam ini tidak boleh sambilan, tidak boleh part time, tidak boleh setengah jadi, dia harus totalitas. Maka Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Nah, kan? Nggak bisa sehari menyembah Allah, sehari menyembah berhala. Nah, yang menarik sebenarnya dari ayat ini, kalau menurut saya, yang saya pelajari di guru-guru saya, tapi ini banyak lidah sekarang mengaku menyembah Allah, seolah-olah dia tak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang yang tak beriman kepada Allah SWT. Tapi hatinya dan kesehariannya sungguh tidak berbeda dengan orang yang tak menyembah Allah SWT. Ya, artinya apa? Tetap egois, ya, tetap money oriented, tersinggung bila tak dipuji. Ya, jadi orientasinya sama aja sama orang yang gak beriman, yaitu sesuatu yang nampak, ya, sesuatu yang bisa diraba saja.
yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bila kau mengatakan la a'budu ma ta'budun, bahwa saya takkan pernah menyembah yang kau sembah, itu totalitas. Lidah kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aplikasi kehidupan kita, tingkah laku kita juga seorang yang asyhadu an la ilaha illallah. Hati sanubari kita pun hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Wah, baru lakum dinukum waliyadin. Ya udah, mainkan kalian aja agama kalian, karena saya juga akan memainkan agama saya ini dengan baik. Ini yang enak ya. Ini enaknya agama kita Islam ini ya. Nggak ada pemaksaan ya. Dan dia tidak bermasalah sebenarnya bertetangga dengan siapapun. Karena dari ayat ini kita dapat pahami bahwa ya udah, rumah saya di sini saya beragama Islam, tetangga saya sebelah Kristen, tetangga saya depan Katolik, tetangga saya sebelah kiri lagi Buddha, tetangga saya di belakang lagi entah agama apa atau entah pemahaman apa. Saya bisa. Kenapa? Karena ya udah, jalankan aja agamamu. Karena saya juga akan menjalankan agama saya tanpa harus menyinggung atau mengganggu agama yang kalian jalankan. Lakum dinukum waliyadin. Kalau berdakwah itu bukan mengganggu ya. Kita namanya misalnya saya punya barang baru ya. Saya punya yang tak kalian punya. Saya coba tawarkan dengan cara yang akan saya buat membujuk, merayu agar kau mau mengikuti agama Islam. Falamma aisu talabu minhu an yusqita minal Qur'ani ma yughidhuhum min dammi alihatihim wa ibadatihim an yubaddilahu biqur'anin akhar. Nabi nggak mau juga kan, akhirnya bilang apa? Ya udah Muhammad, kalau gitu seluruh ayat-ayat yang menurut kami adalah caci maki terhadap Tuhan kami dan cara beribadah kami, ganti pakai ayat lain dong. Wah, gitu ya. Karena orang Quraisy ini menganggap bahwa yang mendesain agama ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa agama ini diajarkan atau disampaikan oleh Nabi itu sekehendaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka minta ganti dong ayat-ayat yang itu. Fa'anzalallahu ta'ala jawaban lahum. Allah jawab lagi. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ya? Min tilqa'i nafsi. In attabi' illa ma yuha ilai. Muhammad bilang ke mereka, loh, aku ini tidaklah menyampaikan atau membacakan ayat firman sesuai dari diriku sendiri, sesuai yang kuinginkan sendiri. Tapi apa? In attabi'u illa ma yuha ilai. Ya, yang kusampaikan atau yang kuajarkan adalah yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Akhirnya ini jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ya. Jawaban yang enggak mengatakan tidak, tapi memberikan pemahaman kepada orang yang meminta, oh berarti enggak bisa. Nah ini waktu saya belajar ini lebih dalam ya, guru saya bilang komunikasi antara kafir dan mukmin di dalam Al-Quran itu indah sekali. Nggak ada komunikasi-komunikasi yang menukik, menyinggung ya. Kalaupun ada nanti pasti ada padanan-padanan konteks yang terjadi pada waktu itu. Lihatlah ini, ketika Quraisy, jangan kau bikin lagi ayat-ayat yang mencaci kami. Jawabannya nggak boleh, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu jawabannya. Mana bisa pula kayak gitu? Nggak kayak gitu. Tapi Allah ajarkan Nabi SAW bilang ke mereka, loh ini bukan sekehendak saya Pak Abu Lahab, Pak Abu Jahal. Saya ini hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada saya. Kalau Allah wahyukan kepada saya menjelaskan betapa cara Pak Abu Lahab dan Abu Jahal dan gengnya Bapak menyembah Tuhan salah, maka itu yang saya sampaikan. Bahwa ketika Allah SWT mewahyukan kepada saya, cara Pak Abu Lahab, Pak Abu Jahal dan gengnya Bapak beribadah salah, maka akan saya jelaskan. Dan saya yakin Pak Abu Lahab dan Pak Abu Jahal bisa memahami bahwa ini bukan cacian, ini bukan makian. Bapak menyembah menuju cara menyembah yang indah dan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.